Saya dari PIAUD IAIN Surakarta. Nah, di sini saya ingin sedikit menyampaikan tentang pendidikan Charlotte Mason yang berada di dalam buku Cinta yang Berpikir ini. Charlotte Mason itu lahir di Inggris pada tahun 1842. Nah, dia sejak muda sudah mempunyai keinginan atau bertekad bulat untuk mengabdi di bidang pendidikan. Nah, beliau adalah seorang perempuan yang progresif, yang banyak berpikir. Ia bekerja sambil merenung, membaca untuk menulis, menguji teori-teori di dalam praktik. Dia mencita-citakan yang dicita-citakan Charlotte yaitu a working philosophy of education, filsafat pendidikan yang bukan hanya atau bukan cuma bagus dalam teori, tapi betul-betul bisa dipraktikkan dan betul-betul efektif menyingkapkan segenap potensi fisik, intelektual, mental, dan spiritual semua anak. Moto hidup Charlotte adalah For the Children's Sake, semua demi anak-anak. Charlotte itu beda dari banyak guru lain. Ia tidak pernah membentak murid-muridnya dengan wajah keras dan berkerut-kerut. Beda dari banyak guru lain, ia mengajar bukan karena kesehatannya tidak memungkinkan untuk menekuni profesi lain yang lebih menguntungkan. Beda dari guru-guru lain, tangannya tak pernah sigap meraih tongkat rotan dan memukul anak sesuai buku panduan disiplin sekolah. Anak laki-laki di pantat dan anak perempuan di tangan atau kaki telanjang. Beda dari banyak guru lain di kelasnya, tidak pernah ada topi kurcaci kerucut dengan tulisan besar-besar dungu untuk dipakaikan pada muridnya yang gagal mengeja yang benar. Charlotte Mason memang bukan guru biasa. Charlotte meyakini anak-anak adalah jiwa dengan kedalaman dan kekayaan spiritual tak terbatas, ibarat obor yang sudah penuh minyak, hanya menunggu percikan api kecil untuk bisa menyalakan berkobar-kobar. Di sini Charlotte menyuarakan pendidikan liberal bagi setiap anak tanpa membedakan ras, strata sosial maupun gender. Ia yakin setiap anak terlahir setara, oleh karena itu berhak dan mampu mengenyam kesempatan pendidikan yang setara. Namun, untuk menjalankan metode pendidikan yang memuaskan anak-anak anak-anak tercerdas dan menyingkap inteligensi anak-anak terlamban. Seorang guru pertama-tama harus yakin bahwa potensi kecerdasan itu masing-masing tersimpan dalam diri semua anak. Charlotte menegaskan bahwa orang tua tidak boleh dengan seenaknya berkata, ini anakku, aku bebas untuk mendidiknya dengan cara apa saja. Anak-anak adalah kekayaan yang dititipkan Tuhan dan umat manusia kepada orang tua. Ibu dan ayah bertanggung jawab lebih dari siapapun di bumi ini untuk memastikan bahwa anak-anak itu akan tumbuh menjadi pribadi yang membawa kebaikan bagi masyarakat. Dan pendidikan di sekolah bukanlah yang terutama. Kata Charlotte, pendidikan di rumah jauh lebih penting ketimbang pendidikan di sekolah, sebab pengaruh yang anak terima
di rumah membekaskan kesan mendalam yang akan menentukan karakter dan karirnya kelak. Nah, di dalam buku ini juga terdapat model awal untuk menjadi orang tua yang baik adalah rasa cinta mendalam kepada anak-anak. Akan tetapi, dalam hal mengasuh anak, cinta harus dilengkapi dengan pengetahuan. Jadi, tidak hanya dengan bermodalkan cinta, kita bisa mengasuh anak kita dengan baik, tapi dengan pengetahuan juga. Karena pengetahuan itu penting untuk bagaimana cara kita mengasuh anak tersebut agar menjadi yang lebih baik lagi dan bertumbuhnya itu dengan selalu baik. Nah, menurut Charles Manson, setiap orang tua wajib menguasai dasar-dasar fisiologi dan psikologi sebagai bakal minimal mengasuh anak, bagaimana menjalani kehamilan yang sehat, bagaimana menyediakan standar emas makanan untuk bayi, bagaimana mencakupi kebutuhan fisiknya akan sinar matahari dan udara segar, pengetahuan fisiologi seperti ini memfasilitasi anak bertumbuh optimal. Nah, terus bagaimana merespon mengisah anak semasa bayi, bagaimana menghadapi kenakalannya di periode terrible 2, bagaimana membentuknya, mengelola emosi-emosi negatif seperti sedih, marah, benci tanpa sikap destruktif. Pengetahuan psikologis macam ini akan mencegah orang tua frustasi sekaligus membuat jiwa anak berkembang sehat. Orang tua perlu memiliki lebih dari sekedar informasi katanya tentang ilmu mendidik. Konsekuensi dari kebenaran amatlah besar, maka jangan lalai menimbangnya dengan seksama. Begitulah kata Wittgenstein yang sering disitir oleh Charlotte dalam tulisan-tulisannya. Nah, pendidikan Charlotte Mason itu bertumpu pada keyakinan bahwa pada hakikatnya anak bukanlah aset pribadi orang tua. Anak-anak itu hanya titipan. Jadi, pendidikan Charlotte Mason itu bertumpu pada hakikat anak itu bukan aset pribadi orang tua. Nah, Children are Person, itulah pernyataan pertama dari 20 butir filsafat pendidikan Charlotte Mason. Seorang anak bukan sekedar ranting untuk dibengkak-bengkokkan, bukan sekedar kertas kosong untuk ditulisi, dan bukan sekedar lilin plastisine untuk dibentuk, dan jelas bukan sekedar skrup dalam mesin produksi para pemilik modal. Sejak lahirnya ia adalah satu pribadi yang utuh. Nah, anak itu tidak terlahir 100% baik, meskipun juga tidak 100% buruk. Inilah butir kedua filosofi Charles Mason. Potensi yang ada dalam diri anak masih bersifat kemungkinan. Nah, disinilah Charlotte menekankan betapa luar biasa peran penting orang tua dalam membantu anak memilih jalan hidup yang mulia. Di dunia ini, gagasan mulia dan gagasan buruk sama-sama berseliweran dan sama-sama mungkin memikat anak. Nah, orang tua itu bertugas melindungi dia dari situasi bersarangnya gagasan-gagasan buruk itu dalam benaknya. Caranya adalah
dengan memasuk ke dalam benak anak sebanyak-banyaknya ide-ide positif, imperatif, serta melatihkan kebiasaan-kebiasaan baik kepadanya sejak dini. Seorang anak tergantung kepada orang tuanya, dan orang tualah yang berperan penting memantik pikiran-pikiran hasrat yang akan ia pupuk. Perasaan-perasaan yang akan ia izinkan hanya tidak memantikkan lebih dari itu mereka tidak berhak. Tapi dari percikan ini akan lahir kebiasaan berpikir dan merasa yang mengendalikan kehidupan pribadinya ketika dewasa, tepatnya menjadi karakter anak ini. Mendidik seorang anak bukan perkara remeh, bukan tugas enteng menjadi orang tua. Agar dapat menjalankan tanggung jawab yang luar biasa itu, tentu orang tua harus memiliki kekuasaan dalam takaran tertentu. Adanya otoritas di pihak orang tua dan ketaatan di pihak anak adalah syarat mendasar agar rumah tangga berfungsi dengan baik. Charlotte yakin semua orang tua dari sananya dibekali dengan otoritas yang anak-anak secara intuitif pun menyadarinya. Otoritas itu hanya akan runtuh jika ayah atau ibunya itu sendiri yang meragukannya. Nah, respek ketaatan kepada orang tuanya merupakan kondisi yang harus dipertahankan dan dilatih sejak dini. Seorang anak wajib taat kepada orang tua, dan ketaatan itu harus sempurna. Nah, dua prinsip ini yaitu otoritas dan ketaatan diatasi oleh respek kepada kepribadian anak yang tidak boleh dilanggar, entah dengan memanfaatkan secara langsung rasa takut dan rasa cinta, sugesti dan karisma, atau dengan mempermainkan secara tidak pada tempatnya hasrat alamiah anak yang dimanapun. Batasan yang jelas terhadap otoritas orang tua adalah kedudukan anak sebagai pribadi yang unik, istimewa, dan berharga. Menaruh respek kepada kepribadian anak berarti orang tua secara tulus memberi ruang kepada anak untuk menjadi dirinya sendiri, menghargai hak anak untuk memilih dan menjadi individu yang autentik. Nah, di sini Charlotte mencontohkan metode pendidikan anak usia dini yang dulu dirancang oleh para pendidik cerdas predikasi macam Froebel dan telah banyak berkontribusi bagi kemajuan peradaban manusia. Akhirnya menjadi sistem yang kaku, kolot, dan menyedihkan di tangan para praktisi yang tidak paham prinsip-prinsip yang mendasarinya. Charlotte menyarankan agar orang tua lebih memandang pendidikan sebagai metode bukan sistem. Metode berisi pertama, visi tentang tujuan akhir yang kita harapkan dari proses bernama pendidikan. Yang kedua, prinsip-prinsip yang akan memandu kita sepanjang jalan menuju tujuan akhir itu. Berbeda dari langkah mekanis sistem yang kaku. Prinsip-prinsip metodis ini luas dan mesti disesuaikan pada kasus. Nah, di sini orang tua yang melihat arah tujuan inti penuh kuasa dari metodenya akan bisa memanfaatkan setiap situasi dari kehidupan sehari-hari anak sebagai kesempatan mendidik.
Ia tidak harus merancang secara sengaja, begitu mudah dan spontan. Entah anak yang sedang makan atau minum, entah ia sedang di rumah atau di perjalanan saat dia bermain, selalu ia dalam proses pendidikan sepanjang waktu. Charlotte berpesan agar orang tua itu lebih bersungguh-sungguh merumuskan filosofi pendidikan keluarga masing-masing. Dalam konsep Charles Manson, pikiran manusia pada hakikatnya bersifat spiritual, sehingga makanan yang ia butuhkan pun makanan spiritual itu terang Charlotte adalah ide-ide atau gagasan-gagasan. Nah, Charlotte juga beranggapan bahwa konteks belajar yang baik adalah untuk anak-anak yaitu di rumah, karena di rumah itu akan berkesan pada diri anak, dan di rumah itu banyak waktu belajar di rumah daripada ia belajar di luar atau di sekolahan. Nah, di sini filosofi Charlotte Manson adalah adanya penghargaan pada keunikan setiap anak. Tidak ada narasi yang salah atau yang benar. Setiap anak bebas menceritakan kembali apa yang ia baca, lihat, dan alami sesuai yang ia tangkap. Charlotte Manson berharap para orang tua dan guru melepaskan diri dari ketergantungan atau kecanduan pada nilai, angka, transkrip, dan sejenisnya, seolah-olah semua itu adalah ukuran paten kecerdasan atau jaminan kesuksesan. Ikon metode Charles Manson itu living book. Anak-anak harus memperoleh buku-buku pustaka yang inspiratif bagi mereka. Tak ada istilah buku yang terlalu bagus. Semua yang kurang dari terbagus berarti belum. Nah, metode Charles Manson itu adalah menggunakan living book. Anak-anak harus memperoleh buku-buku pustaka inspiratif bagi mereka. Tak ada istilah buku yang terlalu bagus. Semua yang kurang dari terbagus berarti belum cukup baik. Ciri-ciri living book adalah di dalam living book ada ide-ide berharga yang menggerakkan anak-anak untuk mengingat, merenungkan, dan memvisualisasikannya. Nah, bagaimana cara membedakan living book dan reader? Buku adalah yang tergolong living book ditulis dengan asumsi bahwa anak itu cerdas. Penulisnya tidak pernah meremehkan si pembaca cilik dengan hanya memakai kata-kata mudah, kalimat-kalimat sederhana. Mungkin tak heran meskipun ditulis untuk anak, pembaca dewasa tetap ikut terpikat. Riddle kebalikannya, yang diangkat adalah soal-soal sepele, vulgar, kasar, tidak membangun karakter, dan seringkali diciptakan semata-mata untuk kepentingan komersial pragmatis dari pengarang atau penerbitnya. Nah, Charlotte tekankan adalah mutu sastrawi literary quality, yakni cara mengungkapkan yang pas dan indah, dan cara penuturannya yang baik. Charlotte menuntun adanya kriteria pada semua buku, baik fisik maupun non-fisik, yang diberikan pada para semua siswanya, entah itu buku sejarah, geografi, biologi, sains, atau agama. Nah, itu tadi sedikit penjelasan tentang living book. Nah, di sini kita sebagai pendidik kan
diterangkan di buku Cinta yang Berpikir ini, kita sebagai pendidik itu jangan sekali-kali memakai kekerasan fisik untuk mendidik anak usia dini, karena itu juga tidak baik untuk anak kalau kita mendidiknya itu dengan cara yang kasar. Misalnya jika anak salah sedikit, kita marahin dia dengan muka kita yang begitu sangat menyeramkan, itu juga tidak baik, atau dengan cara memukulnya atau menjeletnya, itu tidak baik. Jadi jika anak salah, maka kita wajib untuk menegurnya, tapi menegurnya itu dengan perlahan, jangan dengan cara kekerasan, sebab memang bukan cara yang baik atau efektif kalau kita misalnya menggunakan kekerasan itu pada saat anak sedang salah. Nah, kalau misalnya melihat anak berperilaku buruk, guru sejatinya menahan diri dari hukuman atau kekerasan fisik. Alih-alih mengayunkan tangan untuk menaikkan nada suara karena marah, justru sang guru melihat situasi ini sebagai peluang untuk menggarap kekuatan dalam diri anak sendiri, sebab sekalipun masih sangat kecil, anak sebetulnya sudah bisa diajari tentang pengendalian diri. Nah, ini juga Charles Manson itu menegaskan penting sekali orang tua tegas dalam melatih anak agar taat pada aturan-aturan dan disiplin pada kebiasaan baik. Akan tetapi, tegas di sini bukan berarti itu caranya dengan galak, apalagi bersikap semena-mena. Nah, tegas di sini kita mengajarkan anak untuk menegakkan aturan-aturan disiplin itu dengan baik, atau dengan cara membiasakan diri kepada anak. Jadi anak agar terbiasa menjadi disiplin. Nah, itu akan menjadikan anak menjadi lebih baik, tapi bukan dengan cara yang kita mengajarkannya dengan cara kekerasan atau dengan cara galak. Jadi misalnya kita harus menetapkan anak, misalnya kamu harus gini, itu tidak boleh. Jadi kita harus mempraktekkan langsung kepada anak agar anak mengikutinya. Nah, di sini ketegasan itu harus dipadukan dengan kelemah lembutan. Kelemah lembutan bukan berarti juga jadi lembek. Lemah lembut bukan diam saja membiarkan diri atau aturan diinjak-injak oleh anak. Lemah lembut adalah kesabaran, penguasaan diri yang tetap berbasis prinsip, dengan tujuan tak tergoyahkan. Tegas sekaligus lemah lembut, ini justru akan menjadi kekuatan dahsyat. Jadi kita harus mengajarkannya itu dengan tegas dan lemah lembut, tapi tegasnya itu bukan galak, dan lemah lembutnya itu bukan juga kita menjadi lembek. Nanti kalau misalnya kita lembek, kita bisa diinjak-injak oleh anak. Tapi lemah lembut itu kita harus mengajarkannya itu dengan kesabaran yang baik. Nah, Charles Manson juga menjelaskan jika ingin menjadikan anak-anak menjadi baik, maka ibu juga harus menguasai dirinya dengan baik atau menjaga kesehatannya dengan baik agar bisa ditirukan anak dengan baik. Nah, kualitas karakter adalah prestasi yang bisa dicapai semua orang, tidak tergantung pada garis keturunan atau status ekonomi. Ini artinya keterbuka peluang bagi siapa saja untuk menjadi pendidik yang baik. Justru para calon guru yang datang dari keluarga
elit bisa lebih sulit menyesuaikan diri. Mengapa? Karena mengurus si anak mau tidak mau untuk melibatkan kerja-kerja kasar, menyapu, mengepel, dan lain sebagainya yang tidak bisa mereka lakoni agar bisa dengan senang hati menjalani tanggung jawabnya. Mereka harus lebih dulu membongkar sudut pandang bahwa mata Tuhan tidak ada tindakan pelayanan yang benar, dan jika di hati ada cinta kasih, tugas selelah apapun akan tetap membahagiakan. Nah, jadi di dalam buku ini kita diajarkan untuk menjadi atau mengajarkan anak itu dengan lebih baik, tapi tidak dengan menggunakan kekerasan fisik atau terlalu menekankan anak untuk menjadi apa yang kita inginkan. Kita harus membiarkan anak untuk berekspresi sesuka anak, dan kita tidak boleh untuk mengekang anak dengan apa yang kita inginkan. Itu tidak baik, itu akan tidak baik untuk anak ke depannya, dan akan bisa juga menghambat karakter anak ke depannya jika semisal sejak usia dini dia sudah keberatan dengan perintah yang kita inginkan. Misalnya kita menginginkan anak itu menjadi apa, dan kita harus menekan dia untuk seperti apa yang kita inginkan. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.